Apa sih dentin displasia? Dentin displasia adalah gangguan pembentukan dentin yang terjadi dengan ditandai enamel yang normal, tetapi pembentukan dentin atipikal dengan morfologi kepompong yang abnormal. Hal ini ditandai dengan akar yang hilang atau rudimenter dengan bentuk kerucut dan dengan atau tanpa lesi periapikal yang dapat menyebabkan mobilitas gigi. Untuk secara klinis, gigi tampak normal dalam penampilan morfologi dan warna. Namun, gigi secara khas menunjukkan adanya mobilitas ekstrim dan umumnya erupsi sebelum waktunya. Radiografi menunjukkan obliterasi semua ruang pulpa, akar pendek, tumpul, dan cacat atau tidak ada akar dengan radiolusen periapikal gigi yang tampak utuh. Lalu, bagaimana etiologi dan faktor yang mempengaruhi dari dentin displasia itu sendiri? Terdapat dua tipe dari dentin displasia. Dalam bentuk tipe 1, perubahan yang paling mencolok ditemukan pada penampilan akarnya. Sedangkan tipe 2, perubahan mahkota terlihat lebih jelas pada bentuk ruang pulpa yang berubah. Lese genetik yang menyebabkan dentin displasia tipe 1 belum teridentifikasi, namun gen yang sama terlihat pada dentinogenesis imperfecta. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017, menyebutkan adanya korelasi antara reseptor faktor pertumbuhan fibroblast dan perkembangan gigi. Mutasi dalam reseptor faktor pertumbuhan fibroin dalam dipertunjukkan dalam PVR syndrome yang dimanifestasikan oleh ketidaknormalan gigi termasuk dentin displasia. Dalam kasus penyakit tipe 2 dentin displasia yang dilaporkan ada uraian tentang mutasi gen DSPP atau dentin sialoprotein yang meyakinkan peneliti mengenai asal mula cacat itu. Dalam sebuah penelitian, lesi periapikal panjangnya 3 cm dan sinus ada beberapa fitur klinis atau radiografi lainnya yang tidak spesifik tetapi telah dilaporkan dalam kasus dentin displasia, termasuk mobilitas hibodonsia, mikrodonsia, oligodonsia, anterior open bite, cross bite, posisi abnormal gigi dan gigi yang belum erupsi atau terdampak. Akar mungkin terbentuk atau tidak. Pemeriksaan ekstraoral biasanya tidak menunjukkan abnormal. Beberapa kasus melaporkan atrofi dan penurunan pada tulang periapikal dengan margin yang jelas. Alasan potensial mencakup perkembangan tulang yang abnormal atau buruk dan reaksi yang menimbulkan peradangan yang berkaitan dengan luka-luka periapikal. Patogenesis dentin displasia disebabkan karena terjadi mutasi gen. Dentin displasia terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Pada dentin displasia tipe 1 akan menyebabkan gigi memiliki akar yang pendek dan terjadinya obliterasi pulpa. Dentin displasia tipe 1 disebabkan karena mutasi gen yang diturunkan secara autosomal dominan. Terdapat 3 mutasi gen yang menyebabkan terjadinya dentin displasia, yaitu mutasi gen SMOC2, mutasi gen VPS4B, dan mutasi gen SSUH2. Mutasi SMOC2 dapat mengubah ekspresi 3 gen utama yang terlibat dalam odontogenesis, yaitu DLX2, BMP2, dan PITX2. Mutasi pada gen VPS4B menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan gigi melalui jalur persinyalan WNT atau beta-katenin, yang mana WNT sendiri berperan dalam proses diferensiasi odontoblast. Namun, karena terjadi mutasi gen VPS4B akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses diferensiasi odontoblast dan akhirnya terjadi gangguan dalam perkembangan akar gigi, yaitu akar gigi akan menjadi pendek. Selain itu, mutasi gen VPS4B juga dapat mempengaruhi terjadinya siklus-sel fibroblastingiva mutan sehingga dapat menghambat proliferasi odontoblast yang mana akhirnya akan mempengaruhi perkembangan dentin, yaitu akar gigi menjadi pendek. Mutasi gen SSUH2 dapat menurunkan regulasi ekspresi BMP2, BMP4, dan DLX2, yang mana jalur persinyalan BMP sendiri terlibat dalam diferensiasi odontoblast. Mutasi gen SSUH2 juga dapat mempercepat terjadinya biomineralisasi dari preodontoblast ke dentin dan secara bersamaan akan merangsang diferensiasi dari sel mesenkim ke odontoblast, sehingga akan terjadi pengurangan zona predentin yang tidak termineralisasi dan peningkatan jumlah odontoblast di ruang pulpa, dan akhirnya akan menyebabkan dentin menebal dan terjadinya obliterasi pulpa. Displasia tipe 2 juga terjadi mutasi gen yang diturunkan melalui autosomal dominan. Namun, dentin displasia tipe 2 terjadi karena mutasi gen dentin sialofosoprotein atau DSPP. Pada dentin displasia tipe 2 berkaitan dengan kesalahan dalam penkodaan DSPP yang memiliki peran utama dalam dentinogenesis. Kesalahan dalam penkodaan DSPP akan menyebabkan mutasi yang berefek terhadap gangguan fungsi DSP atau dentin sialoprotein dan DPP, yaitu dentin fosfoprotein. DSP sendiri berfungsi untuk mengatur inisiasi mineralisasi dentin. Gangguan fungsi DSP akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam merangsang diferensiasi sel mesenkim.
Hal ini akan menyebabkan keadaan mahkota pada gigi desidui menjadi lebih pendek, membulat, dan berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan pada gigi permanen, biasanya warna dan bentuk mahkota masih normal. DPP berperan dalam pematangan dentin yang termineralisasi. Gangguan fungsi DPP akan menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan kristal hidroksiapatit selama pembentukan dan mineralisasi dentin, sehingga akan terjadi gangguan perubahan predentin menjadi dentin dan mengakibatkan dentin menebal dan terjadi obliterasi pulpa. Baik, selanjutnya adalah gambaran klinis dari kelainan. Yang pertama adalah dentin diplasia tipe 1 atau radikuler. Pada gigi, dengan kelainan dentin diplasia tipe 1, terlihat bahwa bentuk mahkota gigi normal, baik pada gigi desidui maupun gigi permanen. Warna gigi umumnya normal, tetapi ditemukan juga pasien yang terjadi perubahan warna gigi, baik pada gigi desidui maupun gigi permanen. Perubahan warna gigi bervariasi seperti coklat atau biru, kuning atau abu-abu, atau hanya opasitas coklat pada sepertiga insisal. Akar gigi pada kelainan dentin diplasia tipe 1 bervariasi, ada yang berakar pendek atau akar runcing di kedua gigi. Bentuk saluran akar tergantung pada panjang akar, waktu terjadinya obliterasi pulpa yaitu sebelum gigi erupsi. Pada gigi desidui terjadi obliterasi pulpa total, sedangkan pada gigi permanen terjadi obliterasi pulpa sebagian yang sejajar dengan CEJ. Pada beberapa kasus, gigi mengalami atrisi. Baik, selanjutnya yaitu dentin diplasia tipe 2 atau koroner. Pada gigi dengan kelainan dentin diplasia tipe 2, terlihat bahwa bentuk mahkota gigi juga normal, baik pada gigi desidui maupun gigi permanen. Lalu, warna pada gigi desidui biasanya kuning kecoklatan dan kebiruan, sedangkan pada gigi permanen umumnya normal atau kuning kecoklatan atau translucent. Bentuk dan panjang akar gigi pada kelainan dentin diplasia tipe 2 normal, rasio akar dan mahkota juga normal. Lalu tidak ditemukan waktu terjadinya obliterasi pulpa yang terjadi sebelum gigi erupsi. Pada gigi desidui terjadi obliterasi pulpa total, sedangkan pada gigi permanen terjadi obliterasi pulpa sebagian sejajar dengan CEJ. Pada gigi permanen, gigi lebih rentan terhadap atrisi.